Semeton, mengapa burung Garuda, salah satu burung mitologi dalam agama Hindu, dan kesetiaannya dalam kisah Garuda Wisnu Kencana, tentang Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu, serta Garuda dalam perjuangannya melawan ketidakbenaran dan penjajahan, menjadikan alasan salah satu makhluk mitologi dalam agama Hindu ini menjadi lambang negara Republik Indonesia. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Perdebatan seringkali muncul mengenai keberadaan burung Garuda sendiri. Apakah benar-benar ada atau tidak? Garuda sejatinya makhluk mitos yang telah dikenal warga Indonesia sejak dahulu kala. Melalui cerita pewayangan, kisah Garuda juga tertulis dalam kitab Mahabharata dan Purana dari India. Tak hanya itu, kisah Garuda sudah dikenal melalui cerita-cerita rakyat hingga relief atau pahatan-pahatan di banyak candi di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian dijadikan dasar panitia lencana negara menentukan Garuda sebagai lambang negara. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Kisah itu terdapat dalam cerita Ramayana di mana burung itu berhadapan dengan Rahwana hingga kehilangan nyawanya. Ramayana mengisahkan penculikan Sita atau Sinta oleh Rahwana, raja kerajaan Alengka yang ingin mengawininya. Suara tangisan Sita terdengar oleh burung Garuda yang bersahabat dengan Rama, suami Sita. Dalam cerita Ramayana, Garuda itu melawan Rahwana, dan itu merupakan bentuk perjuangan. Waktu Sita dibawa Rahwana, dia mencoba membebaskan. Kemudian Garuda mati terbunuh oleh Rahwana, kata sejarawan Restu Gunawan kepada cnnindonesia.com. Tentunya semangat dan nilai itulah yang membawa Garuda sampai ke saat ini menjadi lambang negara Republik Indonesia. Bahwa Indonesia harus mempunyai nilai melawan penjaliman pada saat itu. Lahirnya burung Garuda sebagai lambang negara bermula setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 kala itu. Indonesia dirasa perlu memiliki lambang negara, sehingga disiapkan panitia khusus hal tersebut. Panitia teknis yang lebih dikenal dengan Panitia Rencana Negara dibuat secara khusus di bawah Koordinator Menteri Negara Gender Portofolio Sultan Hamid II, Muhammad Yamin sebagai ketua, dan anggota adalah Ki Hajar Dewantara, MA Pelapisi, Muhammad Natsir, serta RMNG Purba Jaraka. Mereka ditugaskan untuk menyeleksi usulan rancangan lembaga dan lambang negara melalui sayembara. Dibuat sayembara untuk menggambar seperti apa berdasarkan kesepakatan. Terdapat dua rancangan dari Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin, kata Restu. Setelah itu gambar tersebut dibawa dan diperlihatkan pada Soekarno. Persetujuan tidak langsung begitu saja. Beberapa kritik dilontarkan atas gambar tersebut seperti pada bagian kepala dan kaki burung Garuda. Soekarno kemudian memerintahkan pelukis istana Dullah melukis kembali rancangan tersebut dengan menambahkan jambul di kepala burung Garuda, serta membuat kakinya mencengkram dan berada di depan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, bukan di belakang pita. Jadi bentukan terakhir yang bagus seperti saat ini itu atas arahan Soekarno, ucap Restu. Guru Besar Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada Hedi Sri Haim Saputra menilai, selain dari mitologi, pemilihan burung Garuda sebagai lambang negara juga tak bisa dilepaskan dari kebudayaan Jawa, khususnya priai, kelas sosial dalam golongan bangsawan. Hal tersebut terlihat dari 5 hal yang diyakini menyempurnakan pria Jawa, yakni wisma atau rumah, wanito atau istri, turonggo atau kuda, kukilo atau burung, dan curigo atau senjata. Terpisah saat pemerintah Hindia Belanda dan tokoh pergerakan nasional kala itu juga berkecimpung di Jawa. Dalam orang Jawa, salah satu harta yang ideal itu kan kukilo, karena ada wismo, wanito, turonggo, kukilo, dan curigo. Salah satunya itu burung.
Karena dalam dunia orang Jawa itu penting, saya kira kita tidak bisa lepas dari konteks itu, kata Heidi pada cnnindonesia.com. Jadi kenapa burung Garuda? Karena itu jelas sekali dalam konteks Ramayana dan masyarakat secara tradisional menyukai burung. Kelas pria salah satu simbol statusnya kan adalah burung. Berdasarkan kedua hal itulah, ia meyakini para panitia rencana negara sepakat mengadopsi nilai-nilai Garuda menjadi lambang negara. Kalau melihat konteks Indonesia saat itu yang sangat pas, Indonesia sedang berjuang melawan penjajah. Saat itu penjajah kan adalah orang dari luar dalam konteks tertentu. Belanda disebut seperti raksasa, itu seperti Rawana. Makanya itu dinilai cocok, kata Hedi. Pemakaian Garuda Pancasila sebagai lambang negara pertama kali secara resmi dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950. Bentuknya pun seperti yang dikenal saat ini, yakni kepala menoleh ke kanan, simbol-simbol Pancasila di badannya serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis di atas pita yang dicengkram kaki Garuda. Burung Garuda memiliki 17 helai di sayap, 8 helai bulu ekor, 19 helai bulu pangkal ekor, dan 45 helai bulu leher yang melambangkan kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Nilai sejarah Garuda yang di dalam Garuda Wisnu Kencana merupakan kendaraan Dewa Siwa yang sangat nurut kepada Dewa Wisnu, tentunya menjadi nilai tambah. Garuda yang rela melakukan apa saja untuk menolong ibunya pada saat itu, dari kekejaman majikannya hingga rela melakukan mencuri tirta untuk menyelamatkan sang ibu. Garuda rela berkorban, melakukan apapun, bahkan menjadi kendaraan Dewa Wisnu agar tirta tersebut bisa diberikan kepada ibunya sebagai syarat untuk membebaskan ibunya. Perjuangan inilah yang membuat Garuda terkenal sebagai makhluk mitologi yang sangat mencintai kedua orang tuanya dan rela berkorban, dan kegigihannya dalam berjuang, rela melakukan apa saja agar ibunya bebas. Bertepatan tentunya dengan perjuangan bangsa saat itu. Semoga bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar.